Halo teman-teman, perkenalkan saya Wildan Abdian Hasbi, remaja 20 tahun dari Bangkalan. Pada video kali ini saya akan membahas dan juga mengulas tentang tongkos. Jadi ikuti vlog aku ya. Tongkos merupakan warisan leluhur Kerajaan Madura Barat. Tongkos pada masa Kerajaan Madura Barat hanya dikhususkan untuk kaum bangsawan saja. Versi tutur juga menyebutkan bahwa tongkos pertama kali muncul sejak abad 18 ketika masa jabatan Pangeran Cakraningrat IV. Seiring berjalannya zaman, semua kalangan dapat memakai tongkos agar budaya ini tetap terjaga kelestariannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya berada di salah satu rumah pengrajin tongkos yang ada di Bangkalan. Selamat pagi Bu Iin. Selamat pagi. Sekarang Ibu lagi ngapain ini Ibu? Saya lagi motong bahan dasar tongkos. Kalau boleh tahu nih bahan dasarnya nih dari apa Ibu? Bahan dasarnya ini dari apa ya, orang bilang ini semacam plastik talang kalau nggak salah. Kenapa digunakan ini? Karena ini bahannya lemes dan bisa dicuci, jadi tahan air. Oh, berarti penggunaan tongkos ini bisa dicuci? Ya, tongkos yang dari bahan ini bisa dicuci, asal jangan masuk mesin cuci ya. Iya. Kenapa Ibu memilih membuat tongkos ini? Sebetulnya saya mengerjakan ini tidak pernah ada di pikiran bahwa saya itu bisa menggeluti membuat tongkos seperti sampai saat ini, seperti sekarang. Sebetulnya ini hanya apa ya, ketika saya tahu tongkos ini merupakan ciri khas Bangkalan, saya terpikir untuk ikut melestarikan budaya tongkos yang ada di Bangkalan. Dan kebetulan saya belajar itu secara otodidak. Jadi saya hanya melihat, saya gambar sendiri, kemudian saya praktekkan, gitu. Hingga jadi seperti sekarang. Kalau boleh tahu sejak kapan berarti mulai membuat tongkos ini? Kalau tidak salah dari tahun 2018 saya sudah mencoba oret-oretan dan membuat tongkos. Jadi saya belajar dari senior-senior yang tahu tentang tongkos. Pencapaian yang sudah dicapai itu kebetulan waktu itu tongkos Sultan Collection ini pernah dipakai seragam untuk hari jadi Bangkalan 2 kali berturut-turut. Kemudian dengan saya bisa tongkos ini saya punya pengalaman karena beberapa tongkos Sultan Collection itu sudah pernah dipakai Bapak Hamengkubuwono, Mahfud MD, Bapak Erick Thohir. Selain itu saya juga dapat penghargaan dari Partai PKS langsung dari Pak Saiku. Setelah itu alhamdulillah juga setelah tongkos itu booming, saya juga diwawancarai oleh Radar Madura waktu itu dan kebetulan masuk di tampilan depan waktu itu. Terus apa harapan Tante buat saya nih, tentunya generasi muda sekarang? Apakah harus menggunakan culture emang yang ada di Bangkalan ini tuh? Kalau menurut saya untuk generasi muda, gunakan waktu sebaik mungkin. Kalau bisa gali potensi diri apa yang bisa. Kalau memang itu misalnya kita mau ikut melestarikan budaya, apa yang kita bisa, apa potensi diri untuk mendukung itu ke depan. Kalau memang ada di diri kita yang bisa untuk melakukan itu, lakukan. Jangan membuang waktu pada hal-hal yang nggak benar gitu. Harapan saya untuk tongkos ini, rasa bersyukur banget karena banyak generasi muda, bahkan pengrajin tongkos itu sekarang bukan hanya dari yang sepuh, tapi generasi muda itu banyak banget pengrajin tongkos di Bangkalan ini yang cukup saya lihat itu dari generasi muda sekarang.
Dan itu salah satu rasa syukur saya. Dengan begitu berarti ada kepedulian dari generasi muda sekarang untuk ikut melestarikan budaya Tongkos. Sehingga Tongkos itu, dengan begitu saya berharap Tongkos itu tidak hanya dikenal di Bangkalan, Madura, bahkan mungkin bisa lebih dikenal lagi di dunia, siapa tahu begitu. Mungkin. Baik, terima kasih ya Bu. Tadi maaf mengganggu juga. Ya, sama-sama. Oke teman-teman, jadi itulah sedikit bincang-bincang kita bersama salah satu pengrajin tongkos yang ada di Bangkalan. Dadah. Budaya adalah identitas dan jati diri yang patut kita banggakan. Mahatma Gandhi pernah berkata, budaya suatu bangsa bersemayam di hati dan jiwa masyarakatnya. Jangan menunggu negara lain mengklaim budaya yang kita miliki, baru kita keluar-keluar di sosial media. Sekian dari saya, salam seni dan budaya.